Jadi kita ini mulai apa seayat dua ayat sehuruf dua huruf niatnya ngapal Quran. Saya niat ngapal Quran ini. Nggak ngapal Quran, iya punya ngapal Quran nih. Nanti kalau saya mati, saya lanjutin nih ngaji di kubur ini. Maka kata para ulama, kira-kira kalau sedang setoran Quran dikubur sama malaikat, apakah dipukul sama malaikat mungkar nakir? Enggak, sudah ngaji. Maka kalau orang diberi Quran, alladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Quran kal baitil harib. Orang yang tidak punya hafalan Al-Quran walaupun sedikit, dia itu seperti rumah hantu. Rumah hantu itu rumah yang banyak jin, banyak setan. Maka kalau orang itu nggak punya Quran, nggak hafalan Quran, dia itu banyak setannya. Nah kalau orang itu sholat, setannya lari dari dirinya. Ketika adzan berkumandang, setan itu lari. Wa alaihi durat kaduratil himar, lari ke WC sambil terkentut-kentut seperti kentutnya keledai. Kalau adzan berkumandang itu setan lari ke WC sambil kentut. Maka WC itu markasnya setan. Kadang orang betah di WC itu. Maka kalau kita masuk WC, suruh baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu di dalam WC ini dari gangguan setan laki-laki dan setan perempuan. Jadi setan itu seperti manusia ini, ada jenisnya. Ada setan laki-laki, ada setan perempuan. Maka setan itu juga kawin dengan setan, kawin dengan sesama setan, dan punya anak. Dan setan itu sejak setan pertama sampai sekarang belum ada yang mati, beranak terus. Belum ada yang mati. Setan itu matinya jadi sekali ketika hari kebangkitan, setan dihancurkan. Kenapa? Karena setan ketika dikeluarkan dari surga, dia usul sama Allah, minta supaya dipanjangkan umurnya. Maka setan mengatakan, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'asun. Rabbi, ya Allah, fa'anzirni ila yaumi yub'asun. Engkau tangguhkan umurku, enggak mati kamu. Jangan kau buat saya mati sampai hari kebangkitan. Jadi setan itu tidak ada yang mati, mulai setan pertama sampai hari kebangkitan baru setan itu dimatikan. Jadi setelah manusia mati semua, yang digoda ini mati semua, kemudian bangkit dalam kubur, baru setan mati. Wah, setan itu banyak. Iya, beranak pinak terus setan. Maka Allah tanya, kata Allah, innaka minal mundharin. Oh ya, saya jadikan kamu umurnya ditangguhkan. Maksudnya tidak dimatikan sampai hari kebangkitan. Maka Allah tanya, kamu tuh mau seperti itu, maunya apa? Maka setan menjawab, la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. La ughwiyannahum ajma'in. Saya akan menyesatkan manusia semua. Kenapa setan itu mau menyesatkan manusia?
Karena setan itu dikeluarkan dari surga gara-gara nggak sujud sama manusia itu. Maka dia dendam bebuyutan sama Nabi Adam sama cucunya sampai hari kiamat. Dendamnya. Maka setan itu musuh kita. Asyaiton adu. Takhidu adu. Jadi yang musuh kita itu setan. Bukan tetangga kita. Tetangga kita bukan musuh kita. Bukan sesama manusia. Kalau sesama manusia itu jangan bermusuhan, tapi bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman mereka bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum. Maka perbaikilah hubungan persaudaraan di antara kalian. La tabaghadu, jangan saling marah. La tahasadu, jangan saling hasad. Hasad itu dengki, jangan saling dengki. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Wa kunu, jadilah kalian semua hidup di dunia ini ibadallahi, menjadi hamba-hamba Allah, ikhwana, yang bisa bersaudara. Maka kita ini ukhuwah Islamiyah. Kalau seagama, ukhuwah Islamiyah. Saudara sesama agama Islam. Kalau beda agama, ukhuwah basyariyah. Saudara sesama manusia. Jadi walaupun orang kafir itu saudara kita. Karena anak cucu Nabi Adam juga. Ukhuwah insaniyah, basyariyah. Ukhuwah biladiyah. Saudara sebangsa. Ukhuwah biladiyah, saudara sebangsa. Ukhuwah watoniyah, saudara setanah air. Watoniyah itu tanah airku Indonesia. Indonesia Raya, merdeka, merdeka tanahku. Negeriku yang kuci. Ayo bareng. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, negeriku yang kuci. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Itu yang nyusun lagu Indonesia Raya itu Habaib itu. Cucunya Rasulullah itu. Yang nyusun Indonesia Raya itu. Merdeka, merdeka. Jadi lagu Indonesia itu semua isinya itu agama itu. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Itu Qul Huwallahu Ahad itu. Pancasila itu. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu Qul Huwallahu Ahad. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu Pancasila sudah ngatur bagaimana rakyat Indonesia menjadi manusia yang hidup di tanah air. Menjadi manusia yang adil, di samping adil beradab. Punya sopan santun. Wow, kalau Pancasila itu dipraktekkan dalam kehidupan. Makmur, roh jinawi. Apa itu? Makmur, subur. Baca terus di SD itu. Kadang nggak paham apa maksudnya. Masih nggak adil pula. Yang adil dan beradab. Indonesia
kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi bagaimana kita menjadi manusia yang hidup di negeri Indonesia ini punya dua. Yang pertama adil, yang kedua beradab. Adil itu gimana maksudnya? Adil itu tidak mendolimi, tidak menyakiti. Adil dengan istrinya, kasih nafkah, ditunaikan haknya. Adil. Beradab, punya sopan santun. Ini Pancasila itu inti Quran itu. Isinya Quran diantaranya ya Pancasila. Adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia itu kita hidup di Indonesia harus bersatu. Karena bersatu kuat. Persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan perwakilan dalam permusyawaratan. Maksudnya menyelesaikan masalah di Indonesia ini harus dengan musyawarah. Hikmah, musyawarah. Dipimpin oleh hikmah. Hikmah itu dipimpin oleh pemimpin musyawarah. Jadi itu Indonesia itu ngamalkan wasyawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Urusanmu di Indonesia ini musyawarahkan, dipimpin oleh amir. Kalau sudah dimusyawarahkan, maka taat. Itu musyawarah itu. Yang keempat itu musyawarah. Yang kelima? Nah, yang kelima, kerakyatan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi keadilan itu harus merata, nggak boleh untuk ke sebagian golongan saja. Itu Pancasila, itu Quran itu. Yang nyusun itu wali Allah. Ya. Karena ketika Indonesia itu merdeka, itu yang andil dalam mereka itu kiai-kiai, ulama-ulama itu. Senjatanya bambu runcing. Bukan bom nuklir, bambu runcing. Tapi bukan sekedar bambu runcing, itu bambu runcing yang sudah diisi asma-asma, kekuatan-kekuatan rohani, kekuatan ilmu itu. Dibacain dulu sama kiai-kiai. Akhirnya yang megang bambu runcing itu nggak kelihatan sama Belanda. Maka Bung Tomo di Surabaya tampil, Allahu Akbar. Maka takbir menggema itu, Bung Tomo itu mengusir Belanda itu di Surabaya. Allahu Akbar. Itu siapa itu kalau bukan orang Islam menyebut Allahu Akbar. Maka yang syahid di perang sama Belanda itu, yang meninggal itu syahid semua itu, kayak sahabat perang sama orang kafir. Jadi bambu runcing, janur kuning dililit di kepala, nggak kelihatan sama musuh. Akhirnya musuhnya mana ini? Pakai senapan dulu, mana ini? Nggak kelihatan. Padahal orang Indonesia mendekati dia, mana ini? Pas lagi melotot, mana ini? Sama bambu runcing ditusuk macam mati dia. Tidak kelihatan. Maka diambil senjatanya sama rakyat Indonesia, tembakkan ke Belanda. Itu kalau tidak ditolong oleh Allah Indonesia. Jadi Indonesia ini merdeka tetesan darah syuhada itu. Makanya proklamasi. Oh, itu Bung Karno itu proklamasi itu. Tahun 45 itu musyawarah dulu dengan para habaib. Maka benderanya merah putih, bukan asal bendera merah putih itu. Merah itu darah. Putih itu sucinya hati itu. Tetesan darah itu. Merah putih. Kok Ustadz tahu? Ya tahu lah dikit-dikit. Kan saya lulusan SD. Belum tentu lulusan S1 Pak. La ilaha illallah, itu maksudnya.
Jadi kita ini bersaudara. Aktsiru minal ikhwah, perbanyak saudaramu, fa inna likulli mu'minin syafa'ah, sebab setiap satu orang iman bisa nolong kamu di hari kiamat. Ya, kita ini bersaudara. Maka termasuk nikmat ya punya saudara. Islam, Quran. Kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad. Kata Sayyidina Ali, nikmat itu ada 6. Yang pertama Islam, yang kedua Quran, yang ketiga Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu termasuk nikmat yang tertinggi. Sehingga dengan kita jadi umatnya, Masya Allah, api neraka haram membakar umatnya Nabi Muhammad. Kita jadi umatnya Nabi Muhammad ini nikmat. Seluruh Nabi minta jadi umatnya, yang dipenuhi cuma Nabi Isa. Nanti Nabi Isa turun jadi umat Nabi Muhammad. Nabi Isa nanti bunuh Dajjal. Nabi Isa kemudian membunuh anjing dan babi. Setelah itu Nabi Isa membunuh Dajjal. Orang-orang kafir dibunuh semua. Kemudian Nabi Isa kawin dan Nabi Isa setelah itu hidup selama 40 tahun. Kemudian wafat, punya 2 anak, wafat dikubur di antara kuburan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Nabi Isa. Kata Nabi itu gitu. Lah orang ini belum lahir kok sudah dikatakan, kata Allah begitu, nanti itu Nabi Isa, takdirnya Nabi Isa itu begitu. Nanti turun dari zaman, membunuh Dajjal, membunuh anjing dan babi, kemudian kawin, punya 2 anak, hidup 40 tahun. Setelah turun itu hidup lagi semasa 40 tahun, kemudian wafat, dikubur di antara kuburan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Jadi umat. Kita yang nggak pernah minta dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Kemudian yang keempat, nikmat kata Sayyidina Ali adalah afiyah. Itu yang kita minta dalam duduk di antara 2 sujud tadi. Wajiburni, warfa'ni, warzukni, wahdini, afini. Afini itu beri saya afiyah. Afiyah itu 5 di dunia ini. Afiyah itu isinya 5. Banyak orang, apa kabar? Alhamdulillah, sehat walafiat. Apa sehat? Apa afiyah? Belum tahu dia kadang. Sehat walafiat pokoknya. Sehat itu bagian luar ini. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, tangan kaki bisa bergerak. Ini sehat. Jantungnya sehat. Hatinya sehat. Mulutnya sehat. Kalau orang dibuat mulutnya sakit, lumpuh, miring-miring itu mulut lidahnya. Udah lumpuh. Masya Allah, banyak orang dari sehat lumpuh kan? Kalau orang lumpuh itu, waduh, tidak jelas, suara nggak jelas, jalan tidak lurus. Jadi kita yang sehat-sehat terus itu mahal ini. Kalau minta dihargain tuh habis dunia kita itu. Belum cukup menghargai nikmat mata. Kita lah sehat nih. Coba tengok orang yang lumpuh itu. Walaupun punya duit banyak, kalau stroke itu baru stroke kata Pak Sapri. Belum 2 truk. Baru satu truk. Baru stroke. Belum 2 truk. Itu alhamdulillah, mudah-mudahan kita sehat walafiat ya. Matanya sehat, telinganya sehat, nih sehat. Kemudian afiyah. Afiyah itu ruhaniyahnya. Maka afiyah ini 5. 5 di dunia, 5 di akhirat. Jadi afiyah itu 10. 10 kata Nabi. Afiyah itu 10 perkara. Yang pertama, ilmu. Yang kedua, ibadah. Yang ketiga, rizki yang halal. Yang keempat, sabar atas musibah. Yang kelima, syukur atas nikmat. Ini 5 di dunia. Afiyah itu berapa? 10. 5 di dunia, 5 di akhirat. Apa 5 di akhirat? Yang pertama ketika mati,
malaikat Israel datang dengan senyum. Ketika sakaratul maut, Israel datang dengan senyum. Itu nikmat. Nah, kalau Israel senyum, tidak nyiksa. Maka kemudian ditarik nyawanya seperti rambut ditarik dari adonan roti. Yang pertama. Kemudian yang kedua, malaikat mungkar nakir dikubur tidak bentak-bentak. Itu nikmat yang kedua, nikmat di akhirat yang kedua. Kemudian yang ketiga, selamat di padang mahsyar. Padang mahsyar itu di tanahnya timah mendidih, matahari satu jengkal. Selamat di mahsyar. Kalau nggak selamat, tenggelam dengan keringatnya sendiri. Berapa lama di mahsyar? 50.000 tahun. Mahsyar itu 50.000 tahun. Di dunia cuma 70 tahun. Sudah mentang-mentang kaya, sombong kepada orang yang kulitnya hitam. Jadi orang kulit hitam kayak gitu. Kan mana jadi orang kayak saya nih, putih, ganteng, glowing. Mau-maunya jadi kayak kau hitam itu. Lah, bukan mau saya ini mau Allah ini. Kamu mencaci saya, kamu mencaci Tuhan saya itu. Hidup kok miskin hinga-hingi kayak kamu itu, kalau mau hidup kaya kayak saya. Wah. Sombong. Mahsyar, selamat di mahsyar. Kemudian yang keempat, selamat dari diputus masuk neraka. Kalau selamat dari diputus masuk neraka berarti dimasukkan surga. Kemudian yang kelima, masuk surga tanpa hisab. Itu afiat itu. Ya, kalau kita ini mau ringkas doa, ya Allah saya minta kebaikan agama, dunia dan akhirat, beri saya afiat, beri saya afiat, beri saya afiat. Kalau sudah diberi afiat, dikasih ilmu. Setelah dikasih ilmu, dikasih ibadah. Akhirnya ibadahnya berdasarkan ilmu. Akhirnya ibadahnya lurus. Maka disinilah kenapa kita diperintah untuk menuntut ilmu. Karena ilmu inilah yang mengarahkan kehidupan. Ibadah bisa lurus kalau pakai ilmu. Nggak pakai ilmu, pas sujud kentut. Panjang lagi, 15 meter. Sudah panjang bunyi keras lagi. Sudah keras bau lagi. Dia tetap sholat, baik. Setelah sholat sama kawannya, kamu kentut ya? Iya, apa? Batal. Apa kamu Tuhan? Tahu sholat saya batal. Bacalah tuh, kalau Allah nerima. Kamu buat, aku sholat karena Allah bukan sholat karena kamu. Iya tapi bapak kentut. Apa hubungannya dengan kentut? Cuman kentut baik. Batal pak wudhunya. Kalau kentut wudhunya batal. Kata siapa? Kamu itu bukan Tuhan, diem. Jadi itu bodoh itu kayak gitu. Jadi dikasih tahu wudhunya batal itu enggak mau. Bacalah Tuhan. Kalau dikasih tahu, bacaan kamu itu enggak layak jadi imam. Wah kamu, aku, bahaya itu. Di Jawa itu saya punya kawan, dia nikah sama orang Ngawi, terus dia namanya dia Ustadz, tahu bacaan yang pas, yang benar, yang tidak. Nah mertuanya ini imam masjid, sudah 20 tahunan lah imam di musola, bacanya peletot-peletot. Nah pas dia makmum peletot-peletot, dipanggil lah, baik-baik. Bacaan bapak keliru. Hah? Diminta menantunya tadi dia. Bacaan bapak tuh keliru, nggak sah jadi imam. Wah, katanya. Berarti saya selama 20 tahun sholat saya batal. Diusir itu menantunya. Malu, karena malu katanya. Jadi tidak boleh urusan agama itu karena malu, gengsi. Jangan. Memang, oh iya nak, ya boleh sekarang kamu aja nak yang jadi imam.
bapak jadi makmum baik. Begitu namanya tahu diri.